Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam barisan para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sirat, mulai dari sifatnya, karakteristiknya, apa itu sirat, siapa saja yang selamat. Nah, itu semua sudah kita bahas. Maka sampailah di persimpangan terakhir. Kalau tidak surga, maka dia neraka. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya ahli surga insyaallah. Karena mereka-mereka yang melangkahkan kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, terutama di salat malam yaitu Isya dan subuh, bergelap-gelap mereka berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, maka besok di padang mahsyar Allah akan berikan kepadanya cahaya, nur yang menerangi langkahnya, menuntun dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita membahas tentang surga, kita bahas dulu tentang neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua darinya. Pembahasan pertama tentang neraka itu memiliki pintu. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, falabi'sa mathwal mutakabbirin." Maka masukilah oleh kalian abwaaba jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Disebut jahannam, mayoritas ahli tafsir mengatakan sebenarnya pintu bukan hanya jahannam, banyak, ada lazza, ada hutamah dan seterusnya, tapi disebut jahannam itu mewakili pintu-pintu yang lain. Jadi cukup disebut jahannam itu sudah mewakili neraka. Maka disebutnya fadkhulu abwaaba jahannam, artinya masuklah kalian ke pintu-pintu neraka. Jadi jahannam itu mewakili. Khalidina fiha, kekallah kalian di sana, nauzubillah min dzalik, fala bi'sa maswal mutakabbirin, maka teramat buruklah maswa, tempat persinggahan, tempat apa lagi? Tinggal, tempat keberadaan buat orang-orang yang mutakabbirin, sombong. Siapa orang-orang sombong itu? Adalah batarul haq wa ghamsun nas. Orang sombong itu adalah mereka yang menolak kebenaran, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima petunjuk, dia sombong. Dan yang kedua, wa ghamsun nas, atau dia menerima kebenaran, dia menerima hidayah, dia menerima Islam sebagai sebuah kebenaran, tapi setelah itu ghamsun nas, merendahkan orang lain, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa cuman dia doang yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Hati-hati, termasuk mutakabbirin, auzubillahi min dzalik. Di surat Asy-Syu'ara, fakubkibu fiha hum wal ghawun, maka ditelungkupkanlah
mereka, dicemplungkanlah mereka ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang melampaui batas, wa junudu iblis ajmaun, dan tentara iblis semuanya, pasukan iblis semuanya. Nauzubillah min dzalik. Taib. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 29 ini Allah sebutkan bahwa neraka itu memiliki pintu. Apakah cuma neraka yang memiliki pintu? Surga juga. Jadi surga dan neraka itu ada pintu-pintunya. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman dari 71 sampai 73, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiring. Wasiqa itu maknanya siqa ya, dari kata saqa. Artinya ini orang banyak berbaris gitu. Setelah itu dihalau, digiring seperti orang nauzubillah min dzalik menggiring binatang, kambing yang banyak itu digiring. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiringlah orang-orang kafir itu menuju neraka zumara dalam bentuk bergerombol banyak. Jadi bukan cuma 1 2 masuk neraka, banyak ternyata. Hatta idza ja'uha, sampai tatkala mereka sudah mendatangi neraka jahanam, futihat abwabuha, dibukakanlah pintu-pintunya. Nah, berarti neraka jahanam memiliki pintu-pintu. Wa qala lahum khazanatuha, lalu penjaga pintu, jadi setiap pintu neraka ada penjaganya, berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Belum datangkah kepada kalian para rasul, utusan-utusan di antara kalian, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, firman-firman Tuhan kalian, Al-Quran. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang ngingetin kalian bahwa kalian bakal ketemu dengan hari ini. Kok bisa kalian banyak bener masuk neraka? Emang gak pernah ada yang ngingetin? Gak pernah ada yang ngasih tahu? Emang gak pernah ada rasul? Emang gak pernah ada habib, ustadz, kiai, ulama, orang tua, tetangga, teman yang ngingetin mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana boleh, mana gak boleh, yang ngasih tahu bahwa hari ini pasti ada, yaitu hari kiamat? Apa jawabnya? Qalu bala. Udah sih ada. Terus kenapa? Nah, itu dia. Tawaran dunia begitu menjanjikan. Sementara tawaran para ustadz, kiai, habaib, orang tua, ulama itu kurang menjanjikan. Lebih banyak capeknya, suruh sabar. Ada masalah, sabar. Ada ini, sabar. Sabar aja kerjaannya. Akhirnya mereka tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ya, meskipun mereka bilang, "Ya kami udah dengar," tapi karena mereka tidak mau ikut, mereka tidak mau berbuat kebaikan, maka ketentuan Allah sudah berlaku buat mereka bahwa orang-orang kafir itu akan menerima azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Qila, maka dikatakan, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka jahanam dan kalian kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Fabi sama sawal mutakabbirin, maka betapa buruklah tempat kembalinya buat orang-orang yang sombong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Begitu juga orang-orang bertakwa, mereka akan dibawa menuju ke surga zumara, dalam jumlah yang berbondong-bondong. Jadi rombongan menuju neraka banyak, rombongan menuju surga juga banyak, insya Allah. Karena banyak, kita ikut di rombongan itu. Kecuali yang masuk surga cuman sedikit. Banyak, zumara, berbondong-bondong, banyak berarti. Apalagi kita sampaikan kemarin, Nabi SAW pernah dikasih pilihan. Khayyirtu baina khiyarain, aku diberikan pilihan 2. Yang pertama, ada jaminan dari Allah separuh dari umatku pasti masuk surga. Terus kata Rasulullah, yang separuhnya bagaimana? Yang separuh nggak ada jaminan. Kalau mereka baik, selamat. Kalau enggak, ya mohon maaf. Nggak ada jaminan. Tapi separuh udah dijamin. Berapa banyak umat Nabi Muhammad? Taruh katakan 10 miliar. Berarti 5 miliar itu udah pasti masuk surga. Gitu. Tapi Rasul berat. Ini 5 miliar lagi bagaimana nasibnya?
Ya pokoknya nggak dijamin aja. Waduh, berat. Apa pilihan kedua, wahai Jibril? Pilihan kedua, kata malaikat itu, tidak ada jaminan separuh umatmu masuk surga. Setengah, sepertiga, seperempat, nggak ada jaminan sama sekali. Tapi kau diberikan wewenang untuk bisa memberikan syafaat. Insya Allah. Maka apa kata Rasulullah? Fakhtartus syafa'ah. Aku pilih syafaat, karena dengan syafaat, maka peluang masuk surganya umatku lebih dari separuh. Bisa saja 60%, 70%, 80%, 90%, bahkan bisa jadi 100%, kecuali yang nggak mau. Ada yang nggak mau masuk surga? Banyak. Kata Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku pasti masuk surga, illa man aba. Kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani faqad man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku maka dia pasti masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku maka itu orang-orang yang nggak mau masuk surga. Ya kalau udah nggak mau masuk surga bagaimana? Ya udah biarin lah. Orang dia nggak mau, suruh sholat nggak mau, suruh sedekah nggak mau, disuruh puasa nggak mau, disuruh berbakti ke orang tua nggak mau, disuruh berbuat baik kepada tetangga nggak mau. Ya mau gimana lagi, orang dia nggak mau? Ya udah berarti dia masuk dalam orang-orang yang nggak mau masuk surga. Kemana kalau nggak mau masuk surga? Masuk neraka lah. Nauzubillah min dzalik. Jadi banyak yang masuk surga insya Allah. Dan diantara yang banyak itu adalah kita mudah-mudahan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai ketika mereka sudah berada di depan surga itu, wa futihat abwabuha, dan dibukakanlah pintu-pintunya. Ya menarik, di ayat 71 enggak ada wa di sini. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Futihat abwabuha. Enggak ada wa di sini. Sampai ketika para calon penghuni neraka itu sampai di dekat neraka itu, dibukakanlah pintu-pintu neraka. Tapi untuk penghuni surga ayat 73, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Nah, biasa para imam dia udah tahu benar nih ya. Yang sini nggak pakai waw, di sini pakai waw. Kenapa di sini pakai waw, di sini nggak pakai waw? Pertama, waw di sini waw takrimiyah, waw penghormatan. Jadi kalau penghuni neraka dibuka, itu langsung dilempar, ditarik, diseret menuju neraka. Masuk ke dalam pintu neraka itu diseret, ditarik dalam posisi terikat, telungkup, diseret ke dalam neraka. Nggak ada sama sekali bentuk penghormatannya. Tapi penghuni surga dibukakan pintu itu, kalau kita ya dikasih karpet merah, dipersilahkan, silakan Bapak Ibu. Begitu kita masuk diucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, insya Allah. Selamat ya, selamat ya, selamat ya. Tuh penghuni surga tuh. Maka di sini pakai waw takrimiyah namanya, memberikan penghormatan kepada calon penghuni surga. Tapi penghuni neraka nggak ada dihormat-hormatinya, diseret, ditendang, digaplok, diinjek segala macam. Cara masuknya, nauzubillah. Cara masuknya udah beda tuh. Yang pertama, yang kedua, waw di sini namanya waw tsamaniyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu biasa menyebut, menciptakan beberapa hal itu sampai 7 gitu. Hari ada 7. Jumlah lapisan langit 7. Itu seringkali 7. Termasuk pintu neraka. Pintu neraka itu ada 7. Tapi surga itu lebih dari 7, 8. Maka di sini sebutnya waw tsamaniyah. Jadi kalau ada angka 8 itu biasanya pakai waw. Seperti kisah Ashabul Kahfi itu. Gimana ayatnya Ustaz? Ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka itu 5. Anjingnya yang ke-6. 4. Gimana ayatnya? Surat Al-Kahfi. Bapak Ibu ada yang hafal surat Al-Kahfi? Mereka mengatakan gimana ayatnya? Insyaallah.
Nah, yang 8 itu 6, 5, pertama 4 kan ya. Wakal wakal buhum, gimana ayatnya? Nah, itu ada waw di situ. Kalau yang 3, 4, yang 5 itu tidak pakai waw. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Terus rajman bil ghaib. Ah, itu enggak ada berarti, bukan situ ya. Enggak ada. Jadi setiap keseringan sampai 7 ya. Nah, di sini abwabuha, pintu-pintu surga itu jumlahnya ada 8. Maka waw di sini itu menunjukkan waw samaniyah. Waw yang menunjukkan 8. Maka kata sebagian ahli tafsir bahwa pintu neraka ada, pintu surga ada, tapi beda jumlahnya. Kalau pintu neraka itu jumlahnya 7, sementara pintu surga itu jumlahnya ada 8. Maka di sini ditambahkan waw samaniyah. Wa qala lahum khazanatuha. Begitu dibukakan pintu surga itu, maka setelah itu calon para penghuni surga itu disapa oleh para penjaganya. Salamun alaikum. Oh, begitu datang, assalamualaikum Bapak, assalamualaikum Ibu. Masya Allah. Luar biasa ya. Padahal kita yang datang, yang jaga pintu, yang ucapin salam. Mestinya kalau kita datang ke rumah orang atau ke satu tempat, yang ucapin salam itu yang datang, apa yang jaga pintu? Yang datang, dia lagi jaga pintu, kita datang, assalamualaikum, pasti gitu kan? Ini enggak, kita datang itu, yang jaga pintu tuh yang nyambut ngucapin salam. Salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin, masya Allah. Itu wow penghormatan tuh, betul-betul dimuliakan kita masuk ke dalam surga. Sama seperti di surat Al-An'am itu, idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kepada Nabi Muhammad SAW, idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina, apabila datang kepadamu ya Rasul orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kepada Al-Qur'an, maka apa kata Allah? Faqul salamun alaikum. Ucapkan kepada orang-orang beriman itu yang datang kepadamu, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Rasul yang disuruh mengucapkan salam kepada orang yang datang. Masya Allah. Itu penghormatan untuk orang-orang beriman. Termasuk di pintu surga ini. Masya Allah. Baik. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa surga dan neraka memiliki pintu. Nah, untuk surga nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Sekarang kita bahas tentang neraka. Berapa pintu neraka? 7 kita sampaikan tadi berdasarkan surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang dijanjikan untuk mereka semuanya. Orang kafir. Laha sab'atu abwab. Neraka jahanam itu atau neraka itu memiliki sab'ah, 7 abwabin, pintu. Likulli babin, setiap pintu, minhum, di antara mereka juz'um maksum. Udah ada golongan-golongan yang tercatat dia menjadi calon penghuni surga lewat pintu-pintu tersebut. Jadi masing-masing pintu udah ada itu. Sama seperti penghuni surga, masing-masing lewat jalur pintunya masing-masing. Tapi ada yang dipersilakan masuk lewat semua pintu. Siapa itu? Orang seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Ketika Rasul dengan para sahabat kemudian bertanya, man asbaha minkumul yauma sha'iman? Siapa hari ini di antara kalian yang puasa? Para sahabat diam. Abu Bakar angkat tangan, saya Rasul. Man at'ama minkumul yauma miskinan? Siapa hari ini di antara kalian yang sudah memberi makan orang miskin? Semua yang lain diam. Abu Bakar, saya Rasul. Masya Allah. Man ada minkumul yauma maridan? Siapa di antara kalian yang hari ini sudah membesuk orang sakit? Semua diam. Abu Bakar bilang, ana ya Rasul, saya Rasul. Masya Allah. Man atba'a minkum al-yawma janazatan? Siapa hari ini yang sudah mengantarkan jenazah? Semua diam. Abu Bakar bilang, saya. Masya Allah. Semua pertanyaan kebaikan Abu Bakar bilang, saya. Maka kata Rasulullah, tidaklah terkumpul semua amal-amal ini pada seseorang kecuali kelak pada hari kiamat dia dipersilahkan masuk ke surga lewat pintu mana aja yang
dia sukai, insyaallah. Itu satu. Yang kedua adalah seorang wanita. Kalau dia salat khamsaha, jaga salat 5 waktu. Setelah itu shamat saumaha, dia puasa Ramadan. Setelah itu hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Yang keempat wa ata'at zaujaha atau ba'lah, dan dia taat kepada suami. 4 aja ibu-ibu kerjakan, dipersilakan masuk surga. Lewat 8 pintu mana aja terserah. Ustaz, boleh nggak kalau masuk lewat pintu ini terus ngecek dulu, belum langsung masuk, ngecek dulu. Oke apa enggak gitu. Keluar lagi, habis itu ngecek pintu yang satunya lagi. 8-8-nya dicek baru dibandingin. Kayaknya mendingan yang ke-8 deh gitu. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Siapa itu? Buat yang lakukan 4 tuh. Ibu. Kalau bapak-bapak lewat mana Pak? Ada enggak tuh amal kita? Ya kayak Abu Bakar tadi. Kerjakan semua amal. Enggak ya, berwudu. Berwudu, sempurnakan wudunya. Setelah berwudu baca doa. Doa selesai wudu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, dan seterusnya. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Selesai wudu kita baca doa. Apa kata Rasulullah? Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Terbuka 8 pintu surga itu untuk dia. Insyaallah. Kayaknya enakan kita laki-laki pada ibu-ibu ya. Kita mau wudu doang. Enggak lah, kalau wudu enggak beriman, wudu enggak sholat, percuma juga. Habis wudu enggak sholat, pergi. Loh, Bapak kok enggak sholat? Kan udah kebuka 8 pintu, ngapain lagi? Ini enggak benar ya. Baik. Nah, neraka kata Allah Subhanahu wa taala itu ada 7 pintunya. Masing-masing pintu itu udah ada calon penghuninya. Jadi dari sekarang itu udah pada masing-masing tuh setiap kita sudah masang kapling, ya, sudah pesan kapling. Terserah kaplingnya mau di surga apa di neraka. Gimana syaratnya masuk neraka jahanam? Ada, ntar kita kasih tahu. Kita jangan lah ya. Kita masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelajari dulu neraka supaya jangan sampai pesan kapling ke situ. Ya, salah pesan kapling. Saya mau pesannya pesan kapling surga, kenapa mampirnya ke sini? Salah pesan berarti dia. Nauzubillah min dzalik. Apa yang dimaksud dengan sab'atu abwab itu, 7 pintu itu? Kata Ikrimah, maksudnya adalah 7 tingkatan. Insyaallah ya, ini Ikrimah ini salah satu sahabat yang mulia, yang luar biasa keimanan dan pengorbanannya buat Islam, padahal terlahir dari seorang ayah yang kata Rasulullah Fir'aun hadhil ummah, yaitu Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal, beriman Masya Allah ya, padahal bapaknya bejat, bapaknya musuh bebuyutan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Rasul katakan Abu Jahal itu adalah Fir'aun hadhil ummah. Setiap umat itu ada Fir'aunnya, dan Fir'aun umat ini itu adalah Abu Jahal. Oh berarti yang itu bukan Fir'aun Ustaz, temannya. Satu golongan. Apa kata Ikrimah? Maksudnya 7 tingkatan. Jadi 7 pintu maknanya adalah 7 tingkatan. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 terus gitu. Nah, kalau surga itu tingkatnya ke atas. Kalau neraka ke bawah. Jadi kalau surga itu tingkat 1, nanti tingkat kedua, tingkat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Yang paling tinggi, paling mulia. Kalau neraka kebalikannya. Tingkat ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. 7 itu paling bawah keraknya neraka. Itu paling panas tuh. Nauzubillah min dzalik. Itu kata Ikrimah. Kata Ad-Dhahhak, pintu untuk orang Yahudi, pintu untuk orang Nasrani, pintu untuk orang Sabiun, pintu untuk orang Majusi, pintu untuk orang musyrik, pintu untuk orang munafik, pintu untuk orang ahli tauhid yang berdosa. Jadi jumlahnya ada 7. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Pertama untuk orang Yahudi, yang kedua untuk Nasrani, yang ketiga untuk orang Sabiun, mereka adalah orang-orang yang menyembah malaikat, ada yang mengatakan mereka menyembah bintang di wilayah Yaman dulu itu. Yang berikutnya adalah orang Majusi, menyembah api, berikutnya orang-orang musyrik, yang berikutnya orang munafik, yang berikutnya adalah orang ahli tauhid, berarti dia muslim tapi melakukan perbuatan dosa dan tidak selamat di yaumul hisab. Enggak bisa nyebrang kemarin di Sirat. Berarti tidak cukup amalnya dan tidak diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah.
Muslim dia, tapi dia nyemplung ke dalam neraka. Nauzubillah dzalik. Itu ada pintunya khusus. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Itu adalah 7 tingkatan tadi sebagaimana disampaikan oleh Ikrimah. Tingkatan itu dimulai dari ahli tauhid yang bermaksiat, lalu dikeluarkan dari neraka nanti. Jadi ahli tauhid yang berdosa tadi melakukan maksiat, dia masuk neraka. Tapi nanti kelak dia akan dikeluarkan dari neraka. Ya, itu yang disebut dengan jahannamiyun, ex neraka. Dia nanti ujungnya masuk surga, tapi mampir dulu di neraka. Ada yang setahun, 2 tahun, 10 tahun, 1000 tahun, waliyadzubillah, atau mungkin lebih. Nah, nanti begitu dia selesai disiksa, sudah habis semua dosa kesalahannya, dia akan dipindahkan ke dalam surga. Nah, itu levelnya yang paling tinggi. Lalu di bawahnya Yahudi, di bawahnya lagi Nasrani. Kalau Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, Nasrani dulu, baru di bawahnya lagi Yahudi. Jadi Yahudi lebih panas tempatnya dibandingkan Nasrani. Baru setelah itu kaum Sobiun, baru di bawahnya lagi Majusi, di bawahnya lagi musyrik, dan yang paling rendah adalah orang-orang munafik. Munafik ini fid darkil asfali minan nar, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar, berada di dark, tingkatan al-asfal paling rendah. Jadi dark itu artinya tingkatan. Asfal itu paling rendah. Jadi kalau safilin itu orang-orang yang rendah. Kalau asfali safilin lebih rendah dari orang yang rendah. Nah, ini dia fidarkil asfali minan nar. Neraka yang paling bawahnya itu tempat orang-orang munafik. Dan ngerinya munafik itu adalah muslim KTP-nya. Munafik itu sholat dia. Sholat gak orang munafik? Sholat. Puasa nggak dia? Puasa. Cuman munafik itu bahaya tuh. Kalau orang kafir, orang musyrik jelas dia. Dia nggak muslim KTP-nya. Dia nggak ada bersama kita di masjid. Dia nggak ada bareng-bareng sama kita puasa Ramadan. Tapi kalau orang munafik, ini yang ngeri. Ya. Mereka yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka mencoba menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka sholat, cuman sholatnya sambil males-malesan. Kita mah enggak ya, enggak ada yang sholat males-malesan kan? Semangat kita mau sholatnya, maka terhindar dari sifat nifak. Tapi kalau ada orang sholatnya sambil males, sambil ngegerutu, ngegerendeng, itu hati-hati. Jangan-jangan ada penyakit nifak. Rasul katakan sholat paling berat buat orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita selalu merasa berat, kok berat banget ya isya. Maghrib sih oke, isya cuman Masya Allah. Zuhur sih oke, kenapa subuh berat banget ya? Jangan-jangan masih ada penyakit nifak di sini. Tapi nggak boleh kita pakai nunjuk orang ya, nunjuknya ke sini. Jangan. Saya perhatiin bapak itu dia kalau subuh nggak pernah nongol tuh. Munafik, emang munafik benar itu orang tuh. Zuhur sih ada dia, subuh sama isya nggak pernah kelihatan. Emang munafik tuh orang. Nggak boleh begitu. Ke sini ke kita. Saya pernah ceritakan Umar bin Khattab dulu, beliau itu ketika diangkat menjadi penggantinya Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin, itu beliau langsung panggil sahabat sekprinya Rasulullah, namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah sini. Ada apa Umar? Kau tahu kan catatan orang-orang munafik yang ada di Mekah, ada di Madinah? Tahu. Karena sekprinya Rasul. Jadi Rasul tahu nih munafik, si anu munafik. Itu disampaikan kepada Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah tahu karena sekpri kan. Tahu banget sini munafik. Punya catatannya, daftarnya. Meskipun mungkin gak harus dicatat, boleh hafal. Kata Umar, Hudzaifah, saya mau minta daftar list orang-orang munafik yang ada di Madinah. Apa kata Hudzaifah? Enak aja, nggak bisa. Ini data pribadi. Rasul meninggal, maka akan saya simpan sampai mati. Nggak akan saya buka ini. Kata Umar, saya harus tahu wahai Hudzaifah. Oh, jangan mentang-mentang ente Amirul Mukminin ya. Maksa-maksa melita-melita. Tidak akan saya berikan. Sampai mati tidak akan saya berikan. Ini saya simpan. Insya Allah. Sedihlah Umar. Kenapa kau sedih begitu? Ya karena nggak kau kasih daftar list orang munafik.
Buat apa Umar? Buat apa kau harus tahu orang-orang munafik yang ada di Madinah? Kata Umar, bukan saya mau tahu daftar orang munafik yang ada di Madinah. Saya mau lihat list itu, saya mau cari ada nggak nama Umar bin Khattab di situ. Itu yang kita takutkan. Apa kata Hudzaifah? Kalau kau mau tahu siapa saja daftar orang munafik yang ada di Madinah, saya tidak akan berikan kepadamu sampai saya mati sekalipun. Tapi kalau kau mau tahu wahai Umar, adakah nama Umar bin Khattab dalam deretan orang-orang munafik di Madinah? Saya katakan tidak ada. Masya Allah. Langsung sumringah, alhamdulillah. Kalau gitu aman, saya akan memimpin umat Islam dengan yakin dan pede. Karena kalau ternyata dia munafik, gimana? Dia mau jadi pemimpin, dia mau ajak orang melakukan kebaikan, ternyata dia adalah munafik. Gimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saking takutnya tuh. Luar biasa. Kalau kita beda ya. Kalau punya daftar list kita cari, oh ini ternyata dia, oh pantesan emang nih. Dia rupanya nih. Nauzubillah min dzalik. Umar enggak? Umar ada enggak di situ? Gitu. Kenapa? Karena orang munafik tempatnya paling rendah ini di neraka. Fiddarkil asfali minan nar. Itu dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya Fakhruddin Ar-Razi. Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, beliau mengatakan sab'atu abwab itu, 7 pintu itu nama-namanya ada 7. Yang pertama Jahannam, yang kedua neraka Lazza, yang ketiga neraka Hutamah, yang keempat neraka Sa'ir, yang kelima neraka Saqar, yang keenam neraka Jahim, yang ketujuh adalah neraka Hawiyah. Nah, ini kata Imam At-Tabari, itulah nama-nama pintu-pintu neraka. Apa yang dimaksud dengan juz'un maksum? Minhum juz'un maksum. Likulli babim minhum, masing-masing pintu dari pintu neraka itu ada juz'un maksum. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir, maksudnya siksaannya tergantung dengan amalnya. Ada yang terbakar api neraka sampai mata kaki tok. Jadi tubuhnya itu nggak kebakar api neraka, cuman telapak kakinya saja. Ada yang nggak terbakar. Kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Abbas itu, siksa paling ringan di neraka itu adalah rajulun yanta'ilu bina'lim minan nar. Seseorang yang di neraka itu dia cuma dikasih sendal doang. Tapi sendalnya terbuat dari api neraka. Pakai sendal. Itu dari atas kaki sampai ke betis, dengkul, terus ke pinggang, ke sini. Nggak ada sedikit pun yang tersentuh api neraka. Cuma telapak kakinya tok. Tapi begitu dia pakai sendal itu langsung yagli bihi minhu dimaguhu. Mendidih otaknya. Saking panasnya api neraka. Itu ahwanu ahlin nari adzaban. Siksa penghuni neraka yang paling ringan. Itu diantara siksa yang diberikan nauzubillah min dzalik kepada Abu Thalib. Abu Thalib beriman. Tidak. Beriman atau tidak? Tidak beriman. Tapi beliau mendukung. Beliau mendukung, membela, mengeluarkan hartanya, menggunakan kekuasaannya untuk membackup dakwah Nabi kita SAW. Sampai beliau katakan, kalian gak suka dengan keponakan saya. Kalian caci, kalian maki silakan. Tapi kalau ada yang berani main fisik, nyentuh aja fisik keponakan saya, berhadapan dengan saya langsung. Maka ketika Abu Thalib masih hidup, gak ada satupun orang Mekah itu yang berani secara fisik kepada Rasulullah SAW. Gak berani. Setelah Abu Thalib meninggal, baru ada yang nyekek Rasulullah, ada yang ludahin Rasulullah, ada yang lemparin dengan unta, ada yang lemparin dengan batu setelah Abu Thalib meninggal. Abu Thalib masih hidup, gak ada yang berani macam-macam sama Rasulullah secara fisik. Membackup dakwah Rasulullah. Tapi sampai akhir hayat beliau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih sekali. Padahal ketika sakratul maut Rasul mengatakan, am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumil qiyamah. Ucapkan paman la ilaha illallah, itu saja. Maka kalau kau ucapkan itu sebelum kau meninggal, besok hari kiamat aku akan fight, aku akan berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kau diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi di situ ada Abu Jahal. Langsung mengatakan, "Atarghabu an millati abina Abdul Muttalib ya Abu Talib?" Apakah kau sudah mulai goyah? Kau mau terpengaruh dengan ajakan anak muda kemarin sore ini dan kau meninggalkan ajaran leluhur kita, termasuk ajaran ayahmu Abdul Muttalib? Bimbang, mikir, akhirnya beliau mengatakan,
sebelum meninggal itu ana ala millati Abdul Muttalib. Saya tetap mengikuti ajarannya Abdul Muttalib, tidak ikut ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sakit hati Rasulullah, sedih luar biasa. Orang yang berjuang, orang yang mendidik beliau, mengajarkan kepada beliau, mengorbankan hartanya, tenaga, pikiran, waktu, sampai nyawa untuk membackup dakwah Rasulullah, tapi meninggal tidak dalam kondisi beriman. Maka kata Rasulullah, astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Wahai paman, aku akan terus memohonkan ampun kepada Allah agar Allah ampuni dosa dan kesalahanmu malam unha anhu, selama saya tidak dilarang. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh seorang nabi atau orang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mati tidak dalam kondisi beriman. Enggak boleh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang kau cintai sekalipun, Allah lah yang memberikan hidayah itu. Masuk neraka. Padahal ada kalimat beliau mengatakan wa aradtu lahu dinan faqad araftu annahu min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu aw hidaru masabbatin law wajadtani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Thalib, saya pernah ditawari sebuah agama, sebuah keyakinan, wa qad araftu, dan saya yakin agama itu min khairi adyanil bariyati dina, merupakan agama yang terbaik yang ada dalam sejarah sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Laulal malamatu aw hidaru masabbatin, kalau bukan karena malama, takut dicela oleh kaum-kaumku, takut dihina, dicaci maki oleh kaumku. Kau ini adalah orang yang kami tuakan, kau adalah pemimpin bangsa Quraisy. Kenapa kau malah ikut ajaran anak muda kemarin sore? Kalau bukan karena itu, katanya, la wajadtani samhan bidzaka mubina. Pasti kau akan dapati aku menerima ajakan agama itu, lalu aku akan umumkan di hadapan khalayak ramai. Tapi itu tidak dilakukan oleh Abu Thalib. Maka dia disiksa di neraka. Dalam riwayat Ibnu Abbas tadi, itu siksanya paling ringan. Cuman dikasih sendal tok dari api neraka. Tapi begitu dipakai, mendidih otaknya terbakar. Itu yang cuman telapak kakinya saja. Bagaimana kalau yang sampai mata kaki? Bagaimana kalau yang sampai betis? Bagaimana kalau yang sampai pinggang dilahap api neraka? Bagaimana kalau sekujur tubuhnya yang tersisa hanya afidah, hatta tattali'a alal afidah. Dibakar semuanya habis, tersisa kolbu saja. Begitu tersisa kolbu, tumbuh lagi. Jadi lagi, dibakar lagi. Sisa kolbu saja, tumbuh lagi. Dan itu nggak mati dia. Kalau di dunia orang terbakar kepalanya sudah hangus, mati. Di sana enggak. Sudah hangus kepalanya, habis, nggak ada bentuknya. Tangannya habis, sisa badan saja itu belum mati. Tidak mati dia, terus terbakar sampai tersisa kolbu saja. Tidak mati. Setiap inci tubuh yang terbakar, dia merasakan panas yang begitu dahsyat luar biasa. Alhamdulillah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala Ali radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, abwabu jahannam laisat ka abwabikum hadhihi. Pintu-pintu neraka tidak seperti pintu-pintu kalian ini. Walakinnaha hakada wa hakada. Ya, ba'dhuha fawqa ba'd, tapi dia begini. Jadi maksudnya bertingkat. Atas, bawah, gini. Bukan jeret berjajar. Ini 1, ini pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, bukan. Tapi dia bertingkat-tingkat. Itu kata Ali radhiyallahu anhu warda, sebagaimana dikutip oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Baik. Jadi 7 pintu tadi sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ahli tafsir, Ad-Dhahhak beliau mengatakan fid darkil a'la al-muhammadiyun. Level yang paling tinggi, tingkatan paling atas itu adalah para pendosa dari umat Nabi Muhammad SAW. Wa fi tsani, lalu level kedua adalah untuk orang-orang Nasrani. Wa fi tsalis, tingkatan ketiga yang berarti ke bawah ya. Itu adalah tempatnya orang Yahudi. Yang keempat itu untuk as-sabiun, orang yang menyembah bintang-bintang atau menyembah malaikat. Wa fil khamis, yang kelima al-majus, orang majusi. Wa fis sadis, yang keenam adalah orang-orang musyrikin. Wa fis sabi', tingkatan ketujuh ini paling rendah, itu ada 3, kata Ad-Dhahhak.
Siapa itu? Yang pertama munafiqun, orang-orang munafik. Tadi ya ayatnya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak neraka, paling rendah, paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada penolong untuk mereka. Yang kedua, alu Fir'aun, Fir'aun dan konco-konconya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Neraka selalu diperlihatkan kepada Fir'aun dan juga bala tentaranya itu pagi dan petang. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari kiamat nanti adkhilu, masukkanlah ala Fir'aun, Fir'aun dan konco-konconya itu asyaddal azab, siksa yang paling keras. Nah, itu kata Ad-Dhahhak adalah di keraknya neraka tingkatan paling rendah. Yang ketiga, waman kafara min ahlil maidah, yaitu orang-orang yang kafir yang sempat ikut dalam hidangan terakhir Nabi Isa alaihissalam. Ahlul Maidah disebutnya. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Jadi para murid-murid terdekatnya Nabi Isa alaihissalam itu minta, Isa tolong dong supaya kami yakin nih bahwa engkau adalah Rasulullah, turunkan kepada kami maidatam minas sama, hidangan dari langit yang udah lengkap semuanya. Mereka pengen makan, tapi makan itu harus dari langit turun. Sebagaimana dulu Allah berikan kepada Ibunda Siti Maryam. Ketika makanan beliau habis, tahu-tahu di mejanya terhidang makanan yang lengkap. Ya. Di situ ada nasi, di situ ada uduk, ada lontong sayur, ada apa lagi? Nah, itu mah kita ya. Sate. Itu kita, itu beda. Pokoknya lengkap, buahnya, daging semua ada lengkap. Bahkan buah yang tidak sedang musim ada juga di situ. Ibunda Siti Maryam. Maka kaum Hawariyun, para pengikut Nabi Isa, pengen juga. Kami pengen dong, supaya kami yakin. Nabi Isa bingung, gimana ya Allah? Apa kata Allah? Inni munazziluha alaikum. Kasih tahu sama mereka, aku akan turunkan hidangan dari langit. Lengkap semua makanan ada. Luar biasa ya. Itu mujizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Bini saya juga bisa, Ustaz. Nggak masak, toto meja lengkap ada hidangannya. Itu bukan dari langit. Itu dari aplikasi. Online itu, pesan online. Saya pikir dari langit juga bini saya, Ustaz. Famay yakfur ba'd. Saya akan turunkan hidangan lengkap dari langit, kata Allah. Tapi famay yakfur ba'd. Kalau ada semua yang makan, yang hadir, menyaksikan hidangan dari langit itu, masih juga kafir setelah itu, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Aku akan siksa dia dengan siksaan yang jauh lebih dahsyat dari siapapun yang aku siksa nanti di neraka. Nah, ini kata Ad-Dhahhak, diaminkan oleh Imam Qurtubi. Berarti yang ketiga adalah Ahlul Maidah yang tidak beriman, yang kafir setelah itu, dia tempatnya di keraknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini tingkatan neraka. Semakin ke bawah itu semakin panas. Kata Wahab bin Munabbih, sebagaimana disebut oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, bahwa jarak antara dua pintu neraka adalah sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi pintu pertama ke pintu kedua itu jaraknya berapa, Ustaz? Perjalanan 70 tahun. Dan setiap pintu neraka semakin ke bawah itu panasnya 70 kali lipat dibandingkan yang di atas. Yang di atas saja panasnya dahsyat luar biasa. Kata Rasulullah, dipanaskan 1000 tahun api neraka itu sampai warnanya merah semerah-merahnya. Lalu dipanaskan lagi 1000 tahun sampai berubah menjadi biru sebiru-birunya. Dipanaskan lagi sampai berubah menjadi putih seputih-putihnya. Dipanaskan lagi sampai berubah menjadi hitam sehitam-hitamnya. Maka api neraka warnanya hitam. Di dunia nggak ada. Di dunia ada warna merah. Ada warna biru. Lebih panas mana, merah sama biru? Biru. Makanya iklan kompor kalau merah nggak laku tuh. Biru warna apinya laku dia. Panas berarti. Nanti dipanaskan lagi putih. Jadi kalau ada api warnanya putih, panasnya luar biasa. Itu kalau roket, pesawat jet, asap apinya keluar itu tuh putih, terus setelah itu biru, baru merah, baru hitam. Kalau di dunia hitam itu asap. Nah, di neraka itu hitam itu api, dan itu tidak ada di dunia ini. 70 kali lipat panasnya dibandingkan panas yang ada di dunia ini. Itu baru level pertama. Nanti masuk level kedua 70 kali lipat lagi. Masuk berikutnya terus semakin bawah semakin panas luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau ada orang
Yang di dunia diingetin, dinasehatin, kamu jangan begini, nanti masuk neraka. Biarin, neraka gue, kata dia. Nah, kita ambil jarinya, kita bakar dah, kelingkingnya tuh. Kalau dia nggak kepanasan, terbakar kelingkingnya, kita kasih tahu, itu baru 1/70. Masih ada 69 kali lipat panasnya api neraka. Kalau dia di paling atas. Kalau paling bawah, kali 70 lagi. Di bawahnya lagi, kali 70 lagi. Terus gitu. Nauzubillah. Tapi kalau kelingkingnya baru kita kasih api, dia udah kremengan, udah kepanasan, kita kasih tahu, ente bilang neraka gue, baru api dunia aja udah nggak tahan, apalagi api neraka. Nauzubillah dari. Dan pintu-pintu neraka selalu terbuka lebar. Jadi sekarang udah ada belum pintu neraka Ustaz? Sudah ada. Sudah ada pintu neraka. Sudah nungguin, manggil-manggilin calon-calonnya. Ini calon penghuni. Sini. Ini calonnya nih. Udah siap-siap begitu. Nauzubillah dari. Tapi ada saatnya momentum di mana pintu itu ditutup. Kapan itu? Pertama di bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup, wa suffidati syayatin, lalu setan-setan dibelenggu. Meskipun kita sampaikan pernah ini, ada yang memahami secara majazi, ada yang memahami secara hakiki. Kalau majazi kiasan, kenapa pintu surga dibuka? Maksudnya adalah semangat beribadah orang begitu luar biasa. Kenapa pintu neraka ditutup? Karena orang bermaksiat itu mikir-mikir kalau di bulan Ramadan. Biasanya orang yang nutup aurat aja kalau bulan Ramadan mah pakai kerudung, biasanya begitu. Tapi ada sebagian ulama mengatakan hakiki, betul-betul. Jadi bulan Ramadan dibuka benar-benar pintu surga, ditutup benar-benar ditutup pintu neraka. Yang kedua adalah pada hari Jumat, annahu kariha salata nisfan nahar hatta tazula syamsu. Bahwasanya Nabi SAW tidak menyukai salat zuhur itu pas musim panas, pas bulan-bulan panas lah, musim panas itu pas matahari awal sekali zuhur. Jadi zuhur jam berapa sekarang? Zuhur jam 11.50. Azan, terus iqamah 10 menit berikutnya langsung sholat. Itu kalau di musim panas Rasul nggak suka. Jadi tunggu agak-agak jam 1 gitu. Wa abridu, tunggu agak-agak dingin. Kenapa? Panasnya siang hari itu adalah min faihi jahannam, hembusan dari neraka jahannam. Illa salatal jum'ah, kecuali sholat Jumat. Nggak pernah Rasul sholat Jumat bilang geser jam 1, geser jam 2, panas banget nih, nggak pernah sholat Jumat. Panas pun tetap dilakukan. Kenapa? Karena ketika sholat Jumat itu inna jahannam tusajjaru illa yaumal jum'ah. Sesungguhnya neraka jahanam pintunya dibuka, hembusannya itu keluar sampai ke bumi ini kecuali pada hari Jumat. Jadi bapak-bapak berangkat Jumatan meskipun panas mentereng, insya Allah itu tidak terkena panasnya neraka jahanam kelak insya Allah. Baik, nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat, dijauhkan dari siksa neraka. Kalau bisa jangankan mampir, ngelihat aja jangan deh, nggak usah. Ustaz kepo, saya pengen tahu neraka bagaimana sih? Jangan. Nggak usah. Masuk surga aja. Kalau udah di surga, baru minta, ya Allah, perlihatkan kepadaku neraka. Untuk apa? Saya mau lihat tetangga saya waktu itu yang julid banget, ada nggak di sono? Allah alam bisawab. Terima kasih sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.